Shalom sahabat GKI, kita jumpa kembali dengan Sapaan Gembala bersama saya Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi dari GKI Coyudan Solo. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan menghidupinya dalam keseharian kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sahabat GKI, burnout adalah sebuah kondisi di mana seseorang mengalami stres berat, putus asa, bahkan ada keinginan untuk mati. Burnout itu sendiri disebabkan karena seorang mengalami kelelahan secara fisik, lelah mental, dan lelah emosional yang terjadi secara bersamaan dalam diri seseorang. Dan siapa saja yang bisa mengalaminya? Semua orang bisa mengalami kondisi burnout ini. Semua orang tidak terkecuali. Bahkan Nabi besar Tuhan dalam bacaan kita tadi, yaitu Nabi Elia sekalipun. Siapa Nabi Elia? Seorang Nabi besar Allah yang kita tahu dia melakukan banyak mujizat bagi Allah. Ketika Elia berdoa supaya hujan tidak turun, itu terjadi di seluruh negeri, kekeringan melanda selama 3,5 tahun. Sampai kemudian Elia berdoa meminta hujan, barulah hujan itu turun. Dan dalam pasal sebelum bacaan kita hari ini, diceritakan bahwa Nabi Elia ingin mengembalikan iman bangsa Israel kepada Allah yang sejati, kepada Tuhan. Karena banyak bangsa Israel yang menyembah pada berhala-berhala. Bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahab dan memiliki ratu bernama Isabel. Dia ratu yang membuat Raja Ahab dan bangsa Israel menyembah kepada berhala. Dan untuk membuktikan siapa Allah yang sejati, Elia menyuruh nabi-nabi Baal membuat mezbah, menaruh lembu sebagai korban bakaran, lalu menyuruh mereka memanggil Baal mereka untuk membakar lembu itu. Namun tidak terjadi apa-apa. Kemudian ketika giliran Nabi Elia, ia tidak hanya menaruh lembu, namun menyiram lembu itu dengan 4 kendi besar berisi air. Dan Nabi Elia berdoa, dan api dari surga menyambar korban bakaran itu, menjadi bukti bahwa Allah Israel itulah Allah yang sejati. Lalu Elia membunuh, menyembelih 450 nabi-nabi Baal. Dan mendengar itu Raja Ahab menyampaikan kepada istrinya, Ratu Isabel. Dan marahlah sang ratu, serta mengancam untuk membunuh Elia. Terhadap ancaman itu Elia lari, ketakutan. Dan dia berkata, "Cukup Tuhan, ambil nyawaku sekarang." Elia mengalami kondisi burnout. Karena secara fisik ia membunuh 450 Nabi Baal. Betapa lelahnya tubuhnya. Secara mental, Elia mengalami kekecewaan. Karena ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Elia berharap peristiwa mengalahkan 450 Nabi Baal itu harusnya memampukan bangsa Israel bertobat. Raja Ahab dan Ratu Isabel berbalik pada Tuhan. Tapi realitanya justru mereka marah dan hendak membunuh Elia. Dan Elia dirundung oleh perasaan gagal. Secara emosional, Nabi Elia merasa sendirian. Dia merasa ditinggalkan sendiri.
menghadapi beban yang berat ini. Ketika tubuh lelah, mental kita lelah menghadapi persoalan hidup yang tidak ada habisnya, dan sering kali ketika fisik dan mental lelah, emosi kita lelah, orang merasa sendirian, bahkan tidak jarang merasa ditinggalkan Tuhan. Itulah kondisi burnout. Apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya? Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita meresponi kondisi burnout. Yang pertama, ajari telinga kita, hati kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ketika Elia fokus hanya pada kemarahan dan ancaman Ratu Isabel, Elia lupa bagaimana dia telah melewati segala macam persoalan bersama-sama dengan Tuhan di masa-masa yang lalu. Bagaimana Tuhan selalu menolong dan menyertai Elia dan membuatnya menang. Dan betapa sering kita menghadapi masalah, lalu fokus kita hanya pada masalah itu. Sehingga merasa berat, tidak mampu mengatasinya. Tetapi seperti lagu, sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh, membuatku tertegun. Ajari telinga kita, hati kita untuk mengingat bahwa dulu Tuhan telah menolong aku. Sekarang pun Tuhan akan menolong aku lagi. Yang kedua, belajarlah taat dan percaya. Ketika Elia depresi dan ingin mati saja, Tuhan tidak serta-merta marah kepada Elia. Tetapi Tuhan mengizinkan Elia beristirahat sejenak. Dan Elia dibangunkan oleh seorang malaikat Tuhan yang sudah menyediakan makanan dan minuman buat Elia. Karena Elia membutuhkan itu untuk perjalanannya. Tidur adalah kondisi pasrah dan percaya. Kondisi sedang tidak berjaga-jaga dengan kekuatannya. Pasrah pada Tuhan. Dan melalui makanan yang disediakan Tuhan itu, Elia dimampukan untuk berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Elia. Bahkan Tuhan menyediakan yang Elia butuhkan. Demikian halnya ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat, ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetaplah percaya bahwa hidup kita ada dalam naungan perlindungan Tuhan. Tetaplah taat menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan sudah menuntun dan menolong kita di masa-masa yang lalu. Dan Ia pun menuntun dan menyediakan apa yang kita perlukan untuk mengerjakan bagian kita, menghadapi pergumulan kita, masa kini dan di masa depan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, yang berkarya di dalam kehidupan kami, menolong kami keluar dari setiap pergumulan dan kesusahan kami di masa-masa yang lalu. Karena itu biarlah kami pun boleh menjalani hari-hari kami ketika mungkin di masa sekarang ini kami menghadapi pergumulan yang berat, terkadang membuat kami burn out. Tapi kami boleh mengingat Tuhan selalu menyertai kami. Bahwa Engkau selalu ada menyediakan apa yang kami perlukan. Bahkan ketika kami berada di titik terendah, Engkau mengangkat kami kembali. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tuntunan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.